Ini suaranya lebih keras deh. Volumenya dong teman-teman. Mereka dapat handphone salah satu buktinya. Terus apa lagi ya? Volume TV-nya teman-teman. Total yang katanya cuma 2,5 M menurut versi mereka. Faktanya kalau kita hitung itu 153 dikali 250 aja udah ketahuan angkanya. Nah ini honor PJ 2.500 dikasih 153 dikali 153 posko atau PJ kita 382 juta per bulan. Kalau kita kali 11 boleh dihitung sama kawan-kawan, totalnya itu kira-kira 459 juta per bulan. Itu hanya batas 1 bulan. Kalau dikali 11 boleh dihitung, itu yang kami tahu tentang keuangan untuk di daerah keuangan teman Ahok. Untuk tingkat korpos ke atasnya kami tidak mengetahui karena emang cukup tertutup. Apalagi pas perkembangan sekolah peraturan baru untuk formulir yang kedua yang ada nama Herunya ini. Nah ini yang pertama, ini yang kedua ada nama Herunya ini, kami tidak diperbolehkan menyetor langsung, harus melalui korpos. Ini yang pertama, ini kedua. Oh yang kedua. Ada peduli. Bapakmu gini. Pegel. Nah ini di press release-nya ada kesalahan sedikit. Ini sebenarnya itu bukan Nah ini ada dikatakan 40 korpos. Sebenarnya ini saya salah mengetik nih, 19 korpos di seluruh DKI. Itu aja dari saya. Kalau ada kawan-kawan yang menambahkan kronologis pengumpulan KTP sampai apakah benar itu 1 juta atau tidak, nah boleh kawan-kawan menambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Windaryadi. Jadi saya masih ada di teman Ahok karena saya udah tua kan di bulan Maret.
Kalau Maret dia udah keluar, tapi itu masih ada di website saya. Di website itu masih ada gitu kan di Manalo. Ya mau saya kalau memang saya sudah tidak di dalam lagi, tolong dihapus. Jadi kan saya ya sudah di telepon sama Rambul, apa gitu kan, yang sudah tahu formulir gitu kan. Karena saya kan tidak bisa sekolah di sana. Ya kalau untuk kronologi apa namanya pengumpulan KTP itu, ya intinya sih semua juga kawan-kawan yang masih di dalam pejaten itu semua sama pekerjaannya, nggak ada itu data itu real dan data itu yang benar. Karena saya baru ikut itu bulan Juni dan Februari Maret itu saya copot. Karena kan ada SP saya juga di sini, buku SP saya ada. Dan saya dicopot, udah saya keluar, gitu kan. Ini terus perlengkapan kita ditarik semua, printer apa ditarik. Ya intinya sih kalau untuk pengumpulan KTP itu, kalau untuk real nggak ada yang real. Semua APJ itu nggak ada yang real. Sampai korposnya pun bermain semua. Jadi gini, kita di relawan teman Ahok ini, saya bilang perusahaan ini kalau menurut saya pribadi itu ada dua model relawan. Pertama relawan yang direkrut itu yang resmi terdaftar dan cantum namanya dan dapat SK, dapat honor, itu yang seperti kami itu namanya PJ, tanggung jawab. Di atas itu korpos, kemudian ada posko partisipan. Posko partisipan ini yang dibut stand atau mall. Nah itu memang mereka, setahu saya itu dibayar kalau saya, tapi honornya saya kurang paham berapa. Kalau menurut berita yang saya tahu 50.000 per orang untuk operasional. Nah kita tidak bicara booth, kalau booth saya pastikan itu datanya real, karena orang datang langsung dan mengisi. Nah tapi yang terjadi di PJ itu tidak semuanya real. Kenapa saya bilang tidak real? Ini faktor KTP. Contohnya dari Pinang Ranti sudah mengumpulkan 140 bulan, misalnya kita anggap bulan September 2015. Data 140 ini dioper. Nah, Kelurahan Kelapa II, Jakarta Barat, di Banten, OJK atau ketemu tukeran, prosesnya begitu. Kemudian ditukar lagi untuk bulan berikutnya untuk wilayah Sukabumi Selatan dan Jati, Pulau Gadung, Kelurahan Jati. Nah itu yang sering terjadi, jadi barter KTP, jadi sampai tahun itu bisa ganda. Nah verifikasi di sana juga mereka tidak maksimal. Memang diverifikasi di telepon, tapi kita datang, kita skor 40, Bang atau Pak atau Mbak Om. Kemudian ini saya telepon ya, random mereka verifikasinya dari 140 itu di random, mungkin di 10 sampai 15 yang di telepon atau 20, begitu udah diangkat atau positif masuk. Ada sisanya itu benar. Itu setahu saya, karena saya pasti itu yang terjadi. Nah itu yang ngajarin siapa? Itu atasan kita, karena itu udah target ini yang pusing kita. Sedangkan kita kalau door to door itu 140 dalam waktu 1 minggu jujur aja nyerah. Posisi kita ada yang kerja, ada yang nganggur. Kalau yang punya aktivitas itu susah. Nah kita pasang kaki, bagaimana caranya? Yaitu kita bayar dari 500 itu kita cek. Nah mereka bekerja sama oknum-oknum yang lain lah. Saya nggak berani sebut oknum-oknum yang lain, caranya seperti itu. Itu salah satu modus, saya bilang. Tapi memang di pusat itu tidak mengetahui. Walaupun mengetahui ya, maaf atau bagaimana saya kurang tahu juga. Itu yang saya pahamin. Itu kemudian kita store itu nggak selalu hari minggu, nggak selalu setiap hari setiap minggu, bisa langsung di rapel sampai 4 bulan kita kirim pakai Gojek, langsung ditransfer 2,5 juta.
Nah itu ada kwitansinya, wire transfer. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Richard Suparno. Saya salah satu ex Ahok. Secara kronologis dari awal saya memang kalau boleh dibilang tapi saya tahu dapurnya kemana. Karena saya dimulai dari perekrutan saya terlibat. Bukan saya sakit-sakit. Yang bisa bertanggung jawab secara moral. Karena mulai saat ini makin kemarin pemberitaan yang benar. Makin pembohongan itu makin. Jadi kami di sini merasa berdosa. Karena rakyat kita dididik dengan politik kebohongan. Kita mau politik yang jujur, yang bersih, bukan karena pencitraan. Kemarin itu jelas teman Ahok mengklaim sudah mencapai 1 juta KTP. Kenyataan yang kami temukan, kami masih mendengar karena memang mereka juga kami yang merekrut, jadi mereka laporkan ke saya. Memang saya paling pertama yang merekrut dan saya paling pertama yang didiskualifikasi atau dikeluarkan. Entah bagaimana, apa dibilang oleh saya nggak tahu. Dan itu tidak ada lagi yang namanya surat pengetahuan. Saya mengatasnamakan relawan. Ini saya tidak senang karena kita dibahas. Karena saya bilang kerja relawan. Kami bukan relawan. Kami secara kronologis ini kami dibuat. Ini surat tugas kami. Bang, terus bang. Ini bang, kertasnya bang. Mari. Nah. Lagi-lagi teman Ahok mengklaim itu kerja relawan. Itu dia bilang kerja relawan. Saya betul relawan Jokowi. Relawan tidak begini, relawan tidak ada. Tidak ada yang begini. Ini adalah rusak. Kami dipekerjakan dengan iming-iming uang 500.000 per minggu plus 500.000 di hari minggu keempatnya. Kalau sudah mencapai target 140 lebih KTP, teman-teman kami yang di lapangan mungkin baru kita sampai seminggu 100 KTP. Rupanya teman Ahok semacam pembiaran, entah itu KTP dari mana, dan mereka dengan enak-enaknya menganggap nggak jual. Untuk memenuhi target 1 juta KTP. Ini jelas-jelas semalam kemarin yang 2 hari yang lalu kalau nggak salah, perayaan pencitraan sudah mencapai 1 juta
kerja relawan. Itu pembohongan pabrik, itu pembohongan terhadap masyarakat. Kami jelas-jelas merasa korupsi. Dengan tingkah laku teman Ahok, kok tega mencabut nama relawan? Relawan tidak kayak gini. Tolong diklarifikasi, relawan tidak begini. Jangan coba-coba mengklaim ini kerja relawan. Ini kerja orang yang dipekerjakan di satu perusahaan. Kontrak. Dengan kontrak yang tidak jelas dan berakhirnya pun tidak jelas. Intinya semua yang ada di fasilitas yang ada di depan ini sama sekali pembuktian. Kalau teman Ahok sudah membodohi masyarakat dengan pencitraan yang A, yang B, yang C, yang D, itu aja dari kami. Mungkin tambah dari teman kami. Saya juga ingin menambahkan dengan pemberitaan minggu-minggu ini, bahkan KPK akan mengeluarkan sprindik. Itu informasi yang saya dapat dari kita mengenai teman Ahok. Nah, kami berani mengungkap ini karena sudah berbicara dengan KPK. Kami takutnya dilibatkan atau diklaim sama mereka. Tapi kami siap memberikan keterangan apabila dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Karena informasi yang saya dapat itu ada dana sekian terindikasi ya, yang masuk ke teman Ahok, dana yang dari reklamasi terindikasi. Ya, tegaskan lagi terindikasi masuk ke teman Ahok dan mereka melakukan penyangkalan, bahkan menantang untuk pembuktian, yaitu terserah mereka. Nah, ini fakta yang ada di lapangan. Kalau kita hitung-hitung itu lebih dari 2,5 M. Oh, dapat. Nah, lebih dari 2,5 M setelah kita hitung. Gampang kalau kita ini 11 kali 153 biji, kemudian kompos ada 16 kali 500.000 kali 153, itu udah kelihatan di atas 2,5 M yang pasti. Belum tambah fasilitas yang lain-lain. Kayak koran ini kan biaya cetaknya udah berapa. Kemudian ada biaya operasionalnya juga untuk membagikan koran-koran. Nah, itu aja sih. Kembalikan ke moderator. Mungkin kawan-kawan ingin mengetahui bagaimana proses KTP yang tadi dijelaskan antara kecamatan dan kelurahan Jakarta Timur dengan Jakarta Utara. Mungkin seperti itu, Bang Roles, coba jelaskan. Kita sistemnya barter, jadi KTP satu orang, misalnya KTP abang ini, itu bisa dimasukkan dari utara minggu ini, bulan depan dimasukkan dari timur, kemudian bulan depannya lagi dimasukkan dari barat. Seperti itu. Memang ada yang terverifikasi, ada yang ketahuan itu dicoret, tapi banyak yang lolos karena mereka verifikasinya random. Itu aja yang saya tahu. Kemudian modusnya ya kalau di tingkat bawah sih, kalau yang real, saya bicara yang real ya, itu yang dibuat, kemudian kita taruh di warung-warung, ada yang belanja, ada yang makan, mereka dengan kesadarannya mengisi, itu nggak jadi persoalan menurut saya. Yang jadi persoalan itu yang modus-modus ini, itu baik yang nggak ketahuan pakai Gojek atau pakai alat transportasi lain. Itu satu modusnya. Kedua, ya kerjasama sama oknum-oknum di tingkat wilayah masing-masing. Saya nggak berani ngomong murah ya, oknum. Saya bilang oknum-oknum di tingkat masing-masing pejabat-pejabat, karena kalau kita pakai baju ini ke kelurahan, baju ini ada Ahoknya ke kelurahan, mereka cukup gimana ya? Mereka takut sih enggak, segan juga enggak. Cuma ya kita agak diperhatikan aja lebih, seperti itu aja. Karena kita gampang, ada apa-apa tinggal kita laporkan ke pusat, nah pusat menindaklanjuti. Seperti itu. Memang banyak penyalahgunaan seragam ini, makanya pada umumnya ditarik. Tapi banyak yang benar, banyak yang tidak juga. Makanya saya bilang itu yang di teman Ahok itu tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Jadi agak berimbang lah.
Makanya kalau yang dikatakan 1 juta, boleh kita cek sampai saat ini masih pengumpulan KTP itu masih berjalan, walaupun secara internal, diam-diam, nggak diumumkan karena udah 1 juta lebih KTP itu stop. Nah itu kan konferensi pers kemarin dan kita udah rayakan, kawan-kawan juga hadir. Mungkin kalau kita lihat di Facebook, di Twitter ada juga kawan-kawan foto juga ya sama Ahok seperti itu. Ya itu Pak. Pemirsa, breaking news tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Polis Line edisi